Saudara, ancaman Jakarta tenggelam kini sudah berada di depan mata dan tentu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Lalu apa sesungguhnya siasat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan ibu kota tidak tenggelam di masa depan? Saya akan berbincang secara langsung dengan Koordinator Staf Sus Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Prof, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, Prof, kita tahu bahwa narasi terkait dengan Jakarta yang di masa depan diprediksi akan tenggelam ini semakin menyeruak ke permukaan. Apa siasat dan strategi dari Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa ibu kota kita tidak tenggelam di masa depan? Laju turun muka tanah kita di Jakarta ini tertinggi di planet ini saat ini, setelah Mexico City, Bangkok, Yokohama, dan Jakarta. Tertinggi di dunia. Okay. Ya, dengan rata-rata ya 12 cm per tahun, walaupun juga ada titik tertentu 34 cm per tahun gitu ya. Oke, di sisi lain, dampak dari pemanasan global, naiknya suhu planet ini, ya es mencair, muka air laut juga naik rata-rata 5-6 mm per tahun. Okay. Dalam konteks itulah kemudian gagasan untuk membangun National Capital Integrated Coastal Development yang disebut dengan NCICD. NCICD digagas ini dalam konteks apa? Dalam konteks dari jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Terbagi atas dua fase sebetulnya. Fase pertama itu bagaimana menyelesaikan fase A, yang kita sebut dengan tanggul pesisir dan tanggul sungai di muara. Dan untuk tempat kita berdiri saat ini, Prof, ini tanggul pesisir yang tadi Prof sebutkan? Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, landscape ini akan seperti apa? Oke, ini kita sekarang berada di dekat Ancol ya. Dan ini baru saja kita selesaikan akhir tahun kemarin. Ini bagian dari fase A tanggul pantai. Saya ingin tanyakan bahwa sebelumnya, Prof Firdaus, narasi soal tidak hanya NCICD, tetapi juga Giant Sea Wall, ini menjadi pertanyaan di tengah publik. Saya ingin tanyakan, apakah ini yang disebut dengan Giant Sea Wall? Oh tidak, tanggul lepas pantai itu kita sebut dengan fase B dan C. Jadi itu yang kita sebut dengan Giant Sea Wall. Kalau ini bukan Giant Sea Wall. Ini bukan Giant Sea Wall ya? Ya, tapi adalah tanggul pantai pesisir bagian dari NCICD, Giant Sea Wall juga bagian dari NCICD. Oke, boleh kita lihat, Prof? Sekarang kita sengaja meninggikan jauh lebih tinggi dari tanggul-tanggul yang sudah kita bangun selama ini. Tujuannya buat apa? Setidaknya dalam katakan 20 tahun ke depan sampai Giant Sea Wall terbangun, ini efektif untuk melindungi daratan Jakarta. Untuk tingginya ini berapa, Prof? Ya, 2,4 meter. 2,4 meter. Ya, dari mean sea level sebetulnya. Dari permukaan laut rata-rata. Ya? Untuk anggaran sendiri total selama pengerjaan ini? Tentunya anggarannya sangat besar sekali. Ya. Kalau kita ingin menyelesaikan tanggul fase A ini semuanya, ya setidaknya kita butuh anggaran ya lebih dari 15 triliun. Lalu untuk Giant Sea Wall yang nantinya akan ada di ibu kota, posisinya di mana, Prof? Oke, jadi kalau kita tarik garis lurus dari Marina Ancol ini, kira-kira 9,6 km nanti dari sini ke 9,6 km, artinya di tengah laut? Di tengah laut, ya, dengan kedalaman rata-rata 16 sampai dengan 19 meter batimetrinya, minus di bawah gitu kan. Tanggul NCICD fase B dan C yang kita sebut dengan Giant Sea Wall, ya kira-kira panjangnya nanti kira-kira 42 km. Untuk di wilayah Jakarta? DKI dan plus sedikit Banten dan sedikit Bekasi. Ya, totalnya. Lebar di permukaannya 250 meter, otomatis di bawah base-nya itu kira-kira hampir 750 meter. Jadi kita akan mendapatkan tambahan daratan baru di luar reklamasi yang akan kita selesaikan nanti. Di atasnya itu nanti akan ada spot kawasan pengembangan terpadu. Nanti akan ada MRT di sananya, akan ada LRT, akan ada highway, dan ada kemudian kawasan bisnis. Boleh kita ke sana, Pak ya? Ayo. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah tanggul pesisir ya, dan berbeda dengan Giant Sea Wall. Ketika tadi disebutkan bahwa tanggul pesisir ini ataupun fase A dari NCICD ini sudah rampung, sementara masih ada pekerjaan ke depan Giant Sea Wall di Jakarta di tengah laut. Proses pembagian pekerjaannya dengan pemerintah pusat seperti apa? Tanggul Giant Sea Wall, NCICD yang B dan C tadi, ini membutuhkan biaya yang sangat masif sekali. Ya, kenapa? Karena kita harus mereklamasi daerah di tengah laut. Kita akan mencarikan skema pembiayaan yang tidak tergantung dari APBD maupun APBN.
Oke. Tetapi bukan berarti tidak ada APBD APBN-nya, tetap ada, karena itu bentuk komitmen dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka serius yang melindungi Jakarta ya, dan perkiraan untuk wilayah DKI Jakarta sendiri itu ya sangat masif sekali. Setidaknya kita butuh 120 triliun 120 triliun hanya untuk di Jakarta. DKI saja. Oke. Yang kemudian jadi pertanyaan juga bahwa ini semacam mimpi besar dari pemerintah kita untuk kemudian membangun giant seawall katakanlah di sepanjang Pantura. Kalau tidak salah panjangnya bahkan hampir 500 km. Dan untuk di wilayah Jakarta sendiri pertanyaannya dimulainya kapan? Kita mengharapkan September tahun 2026 ini sudah kita mulai dengan membangun perkampungan nelayan modern terpadu. Akan ada tempat pelelang ikan, akan ada cold storage, akan ada hunian nelayan, dan akan ada dermaga untuk nelayan dan juga ada sekolah untuk nelayan. Apakah kemudian ini sudah dapat dipastikan, bahasa sederhananya mungkin tidak ada kebocoran atau hal-hal lain yang kemudian bisa saja kembali mengakibatkan potensi ibu kota kita tenggelam? Kita ingin memastikan bahwa kota ini akan eksis katakan 5 abad, 10 abad ke depan. Ya. Untuk itulah kemudian sistem proteksi yang kita bangun harus betul-betul paripurna. Setelah saya berada di wilayah perbatasan Jakarta Utara, saya akan tunjukkan satu tugu yang begitu menggambarkan betapa ekstrimnya, betapa masifnya penurunan tanah di ibu kota DKI Jakarta. Saya akan tunjukkan. Ada tulisan di bagian paling atas, permukaan tanah di Jakarta Utara tahun 1974. Apa maknanya? Saya akan tanyakan kepada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Terima kasih Pak Yayat untuk waktunya. Saya ingin langsung bahas Pak. Ini di bagian paling atas, tulisannya permukaan tanah Jakarta Utara tahun 1974. Maknanya apa? Nah, ini adalah saksi tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Jadi kalau ditanyakan, wah ini Pak tingginya hampir 4,5 meter. 4,5 meter. 4,5 meter. Artinya aja di tahun 74 muka tanah Jakarta posisinya masih tidak terlalu jauh dengan laut gitu ya. Saya ingin tegaskan, artinya itu adalah ketinggian tanah di tahun 1974. Ya, jauh di atas kepala di kita. atas kepala kita. Betapa kondisi tanah kita sudah turun hampir lebih 4,5 meter dibandingkan tahun 74. Ini di Jakarta Utara, ini di Jakarta Barat, dan ini di Jakarta Timur. Dan ini hari ini kita di sini. Penurunan tanah itu apakah kemudian hanya dipengaruhi oleh satu faktor, eksploitasi air tanah, atau mungkin pembangunan yang masif juga turut mempengaruhi itu, Pak? Ya, pengambilan secara berlebihan itu akan mempengaruhi struktur kondisi tanah itu sendiri. Ditambah dengan tekanan intensitas pembangunan secara masif yang kadang-kadang terus terang saja tidak memperhatikan kondisi kelaikan bangunan tersebut. Apakah artinya kecepatan dari penurunan permukaan tanah ini semakin meningkat? Oh, iya jelas. Wilayah mana yang paling rentan? Wilayah yang paling rentan ini utara, jelas. Kemudian Jakarta Barat sebagian. Nah, demikian juga Jakarta Timur. Artinya ancaman yang pernah dikatakan pada tahun 2055 Jakarta akan tenggelam, itu bisa saja terjadi kalau kita tidak mengantisipasinya dan tidak melakukan upaya pengurangan pengembalian air tanah secara berlebihan. Artinya analisa terkait dengan prediksi Jakarta mungkin saya tenggelam itu bukan isapan jempol belaka. Ini fakta yang menunjukkan bahwa laut itu udah segitu loh. Laut itu udah, bahwa ada sejumlah program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari tanggul mitigasi, kemudian juga ada tanggul pengaman laut, dan yang lebih luas lagi ada giant seawall. Sudah tepatkah kebijakan itu? Nah, tanggul itu NCICD-nya dibangun, tapi pertanyaannya berapa kuat, berapa lama dia bertahan? Karena ada namanya degradasi struktur. Degradasi struktur itu adalah kondisi tanah menurun, strukturnya juga bisa menurun, bisa juga korosi atau dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang mengalami pelapukan atau perubahan karena tekanan air laut. Artinya memungkinkan jika suatu saat tanggul tersebut
mengalami kebocoran? Bisa. Pembangunan teknis tanggul itu harus memperhatikan aspek tekanan gelombang, tekanan kondisi tanah yang bisa mempengaruhi ketahanan temboknya, bukan sekedar membuat tanggul loh. Penurunan permukaan tanah dan potensi Jakarta tenggelam itu bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga mungkin, mohon maaf, kegagalan tata kota di ibu kota. Jakarta bukan kota yang didesain sejak awal. Nah, jadi bisa dikatakan kota yang tidak didesain, tidak direncanakan sejak awal, dia akan tumbuh kembang seiring dengan dinamika masyarakatnya. Sehingga apa? Infrastrukturnya tidak memperhatikan mitigasi kebencanaannya. Mungkin saran dari Pak Yayat, dalam waktu dekat, menengah, hingga panjang, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi Jakarta tenggelam? Nah, pertama begini, DKI Jakarta sudah punya mencanangkan program 100% air minum perpipaan. Nah, artinya apa? Dia punya target supaya pengambilan air tanah itu tidak terus-menerus terjadi secara eksploitatif. Tapi pertanyaannya, 100% ini konsumennya siapa? Pembangunan mall, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan semuanya, industri. Nah, apa mampu tidak kita mensuplai air untuk kebutuhan industri? Artinya, yang kedua, pengendalian tata ruang. DKI harus berani mengeluarkan namanya ruang mitigasi bencana rentan bencana. Nah, dikeluarkan aja. Satu, rentan penurunan permukaan tanah, rentan rob, ya kan, rentan gerakan tanah, dan rentan lainnya. Cuman kalau kita keluarkan orang takutnya apa? Nilai propertinya turun. Itu yang dikhawatirkan, kadang-kadang membuat orang galau. Tapi menurut saya tegas saja, mitigasi seperti ini, penanganan infrastrukturnya dilakukan untuk pencegahannya. Bahwa ancaman itu tetap akan datang, tapi yang penting adalah bagaimana kita mengamankan dan melakukan penataan ulang terkait kondisi Jakarta.